didukung oleh Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di Economic Challenges, kunci tembus pasar Jepang. Tadi kita berhenti di pembahasan mengenai bagaimana ya dengan kemudahan berbisnis di Indonesia. Karena benar nggak sih investasi Jepang ini turun misalnya karena daya saing Indonesia yang tertinggal, kemudian biaya logistik yang mahal, sampai tadi itu ketidakpastian kebijakan yang tinggi. Kalau Pak Peter sendiri menilainya bagaimana? Ya, tadi saya sampaikan ada salah satu faktor yang menyebabkan berkurang minatnya investor itu adalah terkait dengan konsistensi kebijakan. Ya. Kita tahu kebijakan di Indonesia kadang-kadang A, kadang-kadang besoknya jadi B, ya itu menjadi suatu pertimbangan bagi investor. Ya. Ketika kebijakan itu sering berubah, ya, menjadi ketidakpastian. Nah, ini tentunya akan membuat bagi investor pikir-pikir lagi, ya, dan itu sering terjadi di Indonesia. Contohnya misalnya kalau dalam kerjasama ekonomi Jepang ini apakah kereta cepat itu salah satunya? Ini tidak bicara tentang hanya untuk Jepang, ini untuk investor secara umum, ya. Dan ini momentum untuk kita introspeksi, ya. Kita memang banyak sekali melakukan perubahan-perubahan yang harus kita akui itu cukup memperbaiki daya saing kita, ya. Termasuk dalam hal ini adalah dengan undang-undang, ya, perbaikan cipta kerja misalnya. Ya. Ya, apakah ini kan itu banyak. cukup Pak Peter? Atau Nah, ada lagi misalnya regulasi tadi, yang... itu kan sudah membaik tetapi masih belum cukup, ya, karena masih ada beberapa hal yang terkait misalnya ketenaga kerjaan, walaupun sudah diperbaiki di dalam undang-undang cipta kerja, tetapi ini masih menjadi pertanyaan bagi investor. Kan investor kan perlu bukti, tidak hanya sekedar tercantum di dalam undang-undang cipta kerja, tetapi bagaimana itu diimplementasikan itu masih membutuhkan waktu, ya. Dan kemudian terkait juga dengan tadi yang sebutkan kebijakan-kebijakannya, permasalahan-permasalahan lain juga masih banyak yang masih menjadi keraguan bagi investor, ya. Baik. Dan ini tidak hanya dirasakan oleh Jepang, dirasakan semua secara keseluruhan oleh investor. Nah, kalau kita bicara tentang Jepang ini kan sebenarnya bukan Jepangnya yang turun kan sebenarnya, ya. Karena kalau kita lihat dari investasi, umumnya investasi itu secara umumnya itu meningkat. Tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain, ada negara lain yang lompatan investasinya jauh lebih besar. Mungkin karena tadi ada persaingan yang memang dari segi harga lebih ekonomis begitu ya. Oke, kalau begitu saya